Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arianti Frandi Melisa dalam mapel kebutuhan dasar manusia. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia dengan eliminasi fekal. Kita langsung saja membahas untuk materinya. Untuk tujuan kerja dari organ ini yaitu yang pertama adalah untuk mengabsorpsi cairan dan makanan, kemudian menyiapkan makanan untuk diabsorpsi dan digunakan oleh sel-sel tubuh, menyediakan tempat penyimpanan feses sementara. Pencernaan normal dan eliminasi itu terdiri dari yang pertama itu adalah mulut. Di dalam mulut itu makanan akan dicerna secara mekanis dan kimiawi, dibantu oleh yang pertama adalah gigi. Gigi akan melakukan pengunyahan atau mengunyah kemudian memecah makanan. Kemudian ada dengan kimia yaitu menggunakan saliva. Saliva atau air liur ini akan mencerna dan melunakkan bolus sehingga mudah ditelan. Kemudian untuk pencernaan yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan esofagus. Esofagus ini itu kira-kira panjangnya adalah 25 cm. Kemudian di dalam esofagus itu kurang lebih selama 15 detik otot sirkulan kemudian mencegah udara masuk dan refluks makanan. Ya, tujuannya adalah agar tidak tersedak. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi sphincter esofagus itu antara lain yang pertama adalah antasid. Antasid ini adalah meminimalkan refleks. Kemudian yang kedua adalah nikotin dan makanan berlemak. Di sini nikotin dan makanan berlemak itu dapat meningkatkan refleks dari esofagus. Kemudian selanjutnya ada lambung. Di dalam lambung itu terdiri dari HCl, lendir, pepsin, dan faktor intrinsik lain, contohnya adalah vitamin B12. Vitamin B12 ini adalah pembentukan eritrosit, yaitu jika kadar eritrositnya berkurang, itu dinamakan dengan anemia perisiosa. Kemudian selanjutnya ada anatomi, fisiologi pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus di sini itu kira-kira panjangnya 2,5 cm kali 6 meter. Kemudian di usus halus ini itu kimus itu bercampur dengan empedu. Kemudian ada yang dinamakan dengan amilase. Selanjutnya, duodenum dan jejunum itu akan mengabsorpsi makanan atau mengabsorpsi nutrisi, kemudian juga elektrolit. Ada yang dinamakan dengan ilium. Di dalam ilium itu akan terdapat yang namanya vitamin atau penyerapan vitamin, kemudian ada Fe dan garam empedu. Selanjutnya yang kelima itu ada usus besar. Di dalam usus besar itu kira-kira untuk ukuran usus besar itu adalah 6 cm kali 1,5 sampai 1,8 meter. Di dalam usus besar itu ada yang dinamakan dengan caecum. Di dalam caecum itu akan ada katup yang dinamakan dengan katup ileosekal. Di dalam katup ini itu akan mencegah terjadinya regurgitasi. Kemudian di dalam usus besar juga ada yang dinamakan dengan kolon. Di dalam kolon itu akan terjadi yang namanya absorpsi, kemudian proteksi, sekresi, dan eliminasi. Kemudian flatus. Flatus nama lainnya itu adalah kentut. Di dalam flatus ini itu kira-kira ada 400 dan sampai 700 ml per hari. Di dalamnya itu ada yang namanya menelan gas, difusi gas dari aliran darah ke dalam usus,
kerja dari bakteri pada KH yang tidak diabsorpsi. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah ada yang namanya rektum. Rektum ini adalah tempat untuk menyimpan feses. Nah, ini gambaran dari sistem eliminasi pencernaannya. Di atas sendiri itu ada stomach atau lambung, kemudian ada duodenum masuk ke jejunumnya, kemudian ada kolon, kemudian ada selaput yang ada di antara kolon dan jejunum itu dinamakan dengan mesentery. Kemudian selanjutnya lagi ada ilium, kemudian ada yang dinamakan dengan appendix atau usus buntu. Selanjutnya adalah yang paling bawah itu adanya sesum. Oke. Lanjut. Yang pertama itu ada Haukel Corning. Dalam Haukel Corning ini adalah gerakan mencampur atau clean untuk membantu mengabsorpsi air. 2,5 liter air itu akan diabsorpsi dalam 24 jam yang berlangsung selama 5 menit. Yang kedua, di dalam kolon peristaltik itu ada yang dinamakan dengan gelombang mencampur yang lambat oleh otot longitudinal dan otot sirkuler, mendorong sim ke kolon. Kemudian ada proses eliminasi. Di dalam proses eliminasi di sini yang pertama itu ada eliminasi fekal. Eliminasi fekal itu adalah sampah produk pencernaan tubuh dengan hasilnya itu dinamakan feses. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan defekasi. Kalau defekasi ini adalah keluarnya feses dari anus dan rektum. Rektum itu di dalam orang dewasa kira-kira ukuran rektum itu adalah 15 sampai 20 cm itu atau 2,5 sampai 5 cm itu bagian distal atau bagian analnya. Kemudian terdapat jaringan yang bersilangan dan vertikal berisi vena dan arteri sehingga membantu menahan feses dalam rektum. Ya. Kalau tidak ada yang menahan feses dalam rektum itu dinamakan dengan hemoroid. Kemudian ada yang dinamakan dengan anus. Di dalam anus itu terdiri dari sphincter internal dan sphincter eksternal. Di sphincter internal itu adanya kontrol yang tidak sadar, kemudian itu dipengaruhi oleh innervasi nervus autonom. Selanjutnya ada sphincter eksternal, itu adalah kontrol sadar, itu akan diatur oleh levator ani, kemudian intervensi nervus somatik. Ini gambaran dari rektum dan anal yang ada di bagian bawah dari saluran pencernaan. Selanjutnya ini kita masuk ke proses defekasi. Proses defekasi itu adalah proses pembuangan atau pengeluaran sisa-sisa metabolisme berupa feses dan flatus yang berasal dari saluran pencernaan melalui anus. Defekasi dipengaruhi dua refleks. Yang pertama itu refleks pendek, yang kedua ada refleks panjang. Kita ke refleks pendek terlebih dahulu. Di refleks pendek itu feses urutannya itu feses masuk ke dalam rektum. Kemudian adanya distensi dinding rektum, kemudian muncul impuls atau stimulus atau rangsangan sampai ke flexus, kemudian mesentericus. Selanjutnya ada gelombang peristaltik di dalam kolon descending dan sigmoid dalam rektum. Selanjutnya itu akan mendorong feses ke dalam anus. Jadi semua feses itu akan didorong oleh gelombang peristaltik itu ke dalam anus.
kemudian masuk ke sphincter internal relaksasi, kemudian jadilah defekasi. Jika terjadi refleks panjang, itu antara saraf di rektum itu terstimulasi oleh feses. Kemudian ada sinyal ditransfer ke spinal cord, kemudian muncul atau masuk ke dalam kolon descendens atau sigmoid dan rektum. Kemudian masuk lagi ke atau muncul yang namanya signal parasimpatik gelombang peristaltik, kemudian ke relaksasi sphincter internal dan keluarnya adalah defekasi. Itu antara refleks pendek dan refleks panjang. Ini untuk defecation occurs atau gambaran defekasi dari sistem pencernaan tubuh atau sistem eliminasi. Oke, kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap defekasi. Yang pertama itu adalah usia, kemudian yang kedua diet, yang ketiga adalah asupan cairan, yang keempat itu adalah aktivitas fisik, yang kelima faktor psikologis, yang keenam kebiasaan pribadi, yang ketujuh posisi selama defekasi, yang kedelapan nyeri. Itu nyeri bisa diakibatkan karena hemoroid, bedah rektum, atau bedah abdomen. Yang kesembilan adalah kehamilan atau trimester akhir, itu akan terjadi yang namanya konstipasi. Yang ke-10 ada obat-obatan. Yang ke-11 itu adanya prosedural diagnostik, biasanya ada pembedahan. Yang ke-12 anestesi dan surgery. Oke, lanjut ke masalah defekasi yang secara umum. Itu yang pertama yang sering didapatkan di umum itu ada yang namanya konstipasi, kemudian ada yang dinamakan dengan fecal infection, ada diare, ada inkontinensia, kemudian ada flatulence, dan ada hemoroid. Kita masuk ke konstipasi. Konstipasi ini adalah menurunnya frekuensi BAB, kemudian BAB menjadi keras dan kering, kemudian BAB yang tertahan mengakibatkan menjadi susah BAB, kemudian sakit pada saat defekasi, nyeri pada abdominal, distensi abdomen, tekanan pada rektum, dan perasaan penuh. Teraba massa fekal, kemudian mengakibatkan juga bisa mengakibatkan sakit kepala, nafsu makan menurun, selalu membutuhkan bantuan untuk defekasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi defekasi itu antara lain kebiasaan BAB yang tidak teratur. Sering menahan BAB itu juga bisa mengakibatkan yang namanya konstipasi. Kemudian membiasakan penggunaan lavasitis yang berlebihan, meningkatnya stres psikologi, diet yang tidak seimbang, kurangnya cairan, medication, kurangnya aktivitas, usia, dan proses penyakit. Kita masuk ke fecal infection. Untuk fecal infection itu adalah feses yang keras akibat retensi dan akumulasi feses yang lama. Gejalanya ada anoreksia, distensi abdomen, mual, dan mutah. Penyebabnya itu adalah kebiasaan BAB yang tidak teratur dan konstipasi, penggunaan barium untuk radiologi, kemudian sampai ke kelemahan otot. Nah, kemudian ada inkontinensia. Inkontinensia itu adalah hilangnya kemampuan secara sadar untuk mengontrol BAB dan pembuangan gas melalui sphincter anal. Nah, kemudian ada yang namanya diare. Kalau diare ini adalah keluarnya BAB yang cair dan meningkatnya frekuensi BAB akibat cepatnya massa feses melalui usus. Kemudian usus besar akibatnya adalah gerakan peristaltik yang meningkat. Flatulence, kalau flatulence di sini itu adalah udara atau gas di dalam saluran pencernaan atau nama lainnya adalah kentut. Itu penyebabnya adalah adanya bakteri pada gram, kemudian udara yang bergerak lambat, udara yang berdifusi dari pembuluh darah ke usus, kemudian pada orang dewasa itu
terjadi flatus di usus besar itu 7-10 liter selama 24 jam. Gas terdiri dari CO2, metana, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Sebagian gas dikeluarkan dengan eructation atau benching sendawa dan melalui kolon. Kemudian yang terakhir ada hemoroid. Di dalam hemoroid ini terjadi pelebaran vena di anus. Kemudian penyebabnya adalah meningkatnya tekanan pada daerah anus karena konstipasi yang kronik, tekanan yang kuat selama BAB, kehamilan, dan obesitas. Macam-macamnya di sini adalah internal itu terjadi pada anus, kemudian eksternal terjadi pada prolaps melalui usus. Demikianlah untuk mata pelajaran kebutuhan dasar manusia yang pada kali ini kita membahas tentang eliminasi fekal. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya bersama Bu Ari. Itu saja dari Bu Ari. Selamat untuk belajar. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.